Assalamualaikum Nebstuber, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang Mi TV Stick yang pernah saya review sebelumnya. Saya sudah menggunakan alat ini sekitar 3 minggu. Ternyata selama 3 minggu tersebut saya sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan alat ini. Oke Nebs, mari kita bahas. Let's go! Sebelum dilanjut, bagi Anda yang baru saja singgah ke channel Nebstuber, silakan di-subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya. Klik. Oke, terima kasih. Mi TV Stick ini saya beli 400.000. Lalu, apa saja kelebihannya? Yang pertama, ukurannya sangat kecil, bisa dibawa kemana saja, dan tidak memerlukan ruangan yang besar. Dengan beratannya 80 gram, ini alat Android TV yang paling kecil dan praktis yang pernah saya beli. Untuk kelebihan yang kedua, yaitu untuk sumber listrik bisa memakai USB dari TV-nya itu sendiri. Dengan daya 5 volt 1 ampere, ini cukup aman dan tidak ada masalah kalau Anda menggunakan USB TV untuk sumber daya ke Mi TV Stick ini. Kelebihan yang ketiga adalah koneksi sangat responsif walaupun RAM-nya hanya 1 GB. Emang sebenarnya nanggung juga ya 1 GB. Kalau pengen yang 2 GB itu ada Mi Box S. Anda bisa pilih. Dengan RAM 1 GB saja, alat ini responsif sekali. Saya coba untuk mendownload game dan memainkannya dan hasilnya luar biasa. Nggak kerasa kalau ini alat menggunakan 1 GB RAM-nya. Beberapa game saya sudah download dan saya coba untuk memainkan dan hasilnya sangat lancar dan tidak kalah dengan yang kemarin S96 Plus yang saya sudah punya. Saya coba ini menggunakan remote. Nah, kalau misalnya pengen yang lebih praktis, Anda bisa menambahkan alat Bluetooth joystick. Kelebihan selanjutnya adalah yang nomor 4, instalasinya sangat mudah. Di video sebelumnya saya sudah bahas cara settingnya, silakan kalau Anda perlu tonton video saya yang sebelumnya. Kalau Anda pertama kali instalasi, menurut saya tidak akan ada kesulitan, karena langkah-langkah atau stepnya itu sangat jelas dan sangat praktis. Ini ramah untuk pengguna yang pemula seperti saya, sangat bagus. Kelebihan yang selanjutnya versi Nebstuber adalah sudah support Chromecast dan Google Assistant, berjalan dengan sangat baik dan mempesona. Selama saya menggunakan Chromecast dan Google Assistant, saya tidak menemukan permasalahan yang berarti dan berjalan dengan lancar. Tapi perlu diingat, ini tergantung jaringan WiFi Anda. Kalau lagi jelek, ya pasti untuk Chromecast dan Google Assistant-nya tidak bisa berjalan dengan baik. Alat ini juga sudah support Google Home, jadi Anda bisa memerintahkan alat ini untuk on, off, ngatur volume, dan pindah channel aplikasi dengan hanya menggunakan perintah suara. Sangat keren. Kelebihan alat ini yang selanjutnya adalah pemakaian di atas 3 jam masih oke. Rata-rata saya pakai 3-5 jam lah ya. Tidak ada kendala. Panas untuk alat menurut saya masih normal. Mungkin paling lama saya 5 jam untuk menggunakan alat ini. Untuk aplikasi yang sering saya tonton, pasti yaitu YouTube. Untuk game paling sesekali saja, tidak terlalu sering. Apakah dari jam pertama, kedua, ketiga, sampai jam kelima itu tambah lama, tambah panas, selalu tambah hang? Selama ini saya tidak merasakan kendala yang berarti dalam penggunaannya. Mungkin next saya coba 8 jam. Bagaimana alat ini bekerja. Itu tadi kelebihan dari Mi TV Stick selama saya gunakan. Nah, sekarang kita membahas tentang kekurangannya. Tentu saja setiap alat pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi Anda bisa memutuskan kenapa harus beli alat ini atau tidak. Yang pertama adalah kemasan pakai dus tipis dan terkesan murah. Memang tidak secara langsung mempengaruhi kinerja alat,
tapi dusnya sampai sobek dan nggak bisa dipakai lagi. Dan kalau dijual menurut saya tidak worth it. Yang kedua, lampu indikator LED sangat kecil dan berwarna putih di tengah alat. Nah, kalau misalnya dibikin lebih besar sedikit lah, atau warnanya jadi warna lain atau warna-warni blinking, kan lebih menarik. Yang selanjutnya, selama saya pakai apa saja yang saya temukan kekurangannya, yaitu proses download sering tertunda. Mungkin ada yang pernah ngalamin? Nah, silahkan komen di kolom komentar. Jadi setiap saya akan download ini selalu kayak gini, tertunda. Bagaimana cara mengatasinya? Saya kasih tips cara mengatasi download tertunda. Pertama kita masuk ke aplikasi, lalu ke Google Play Store, kemudian paksa berhenti Google Play Store-nya. Lalu kita okekan, kemudian kita masuk ke hapus cache. Lalu kita okekan. Apakah bisa langsung mendownload? Belum. Jadi Anda harus masuk ke setelan Google Play-nya dulu. Jadi kenapa tertunda? Jadi sepertinya ini banyak aplikasi yang terus diupdate oleh Google Play Store-nya. Untuk update otomatisnya, Anda bisa off-kan. Jadi kita setel jangan update aplikasi secara otomatis. Sesudah Anda setting, maka Anda bisa mendownload aplikasi yang Anda inginkan yang ada di Google Play Store Mi TV Stick ini. Kekurangan yang selanjutnya adalah beberapa aplikasi tetap harus berbayar. Lah iyalah bro, mana ada yang gratisan sekarang. Terutama untuk aplikasi Netflix dan Prime Video. Untuk aplikasi Netflix sendiri sudah include di dalam aplikasi Mi TV Stick ini. Sudah certified dan Anda tinggal login untuk menggunakannya. Anda harus berlangganan untuk bisa menggunakan Netflix ini. Untuk aplikasi yang gratisan ada, Anda tinggal cari saja. Namun aplikasi yang bisa diinstal di Mi TV Stick ini sangat terbatas. Lalu selanjutnya, apalagi aplikasi yang harus berbayar. Ini padahal ada di remote-nya, yaitu aplikasi Prime Video. Aplikasi ini juga berbayar dan Anda harus berlangganan. Saya belum pernah berlangganan untuk Netflix ataupun Prime Video, tapi kalau saya lihat sekilas, fitur-fiturnya sangat menarik dan dapat menghibur. Sesekali bolehlah kita coba bagaimana fitur yang berlangganan, jangan yang gratisan saja. Oke. Selanjutnya apa kekurangannya selama saya pakai? Ternyata alat ini belum support Mi Home. Dan beberapa aplikasi tidak bisa di-download ke Android TV Mi TV Stick ini. Mungkin kita perlu sering-sering update sistemnya supaya dapat update sistem yang terbaru. Saya coba untuk aplikasi Bardi, ternyata ada di sini. Kita coba download dan ternyata bisa di-download. Next, saya akan coba untuk Bardi Smart Home 4 TV ini ke beberapa alat yang sudah saya install aplikasi Bardi. Kebetulan di rumah beberapa alat memang saya pakai Bardi Smart Home. Beberapa videonya saya sudah upload, silakan Anda boleh dicek di video saya yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 6. Penyimpanannya hanya 8 GB. Dan yang tersisa hanya 5 GB saja. Karena 3 GB sudah terpakai oleh sistem dan aplikasi bawaan. Kita bisa cek di penyimpanan, lalu kita bisa lihat benar realnya berapa yang sudah terinstall untuk aplikasi dan yang sudah kita install. Yang selanjutnya adalah tidak ada USB port. Hanya ada HDMI saja dan tidak ada port tambahan. Jadi terkesannya nanggung. Tapi dengan harga 400.000 oke lah. Yang terakhir, kadang saat di restart ada noise dan tidak langsung restart. Saya beberapa kali mengalami blank dan green screen saat saya restart. Untungnya saya restart lagi dan kejadian itu bisa hilang dan normal kembali. Kalau ada yang pernah mengalami kejadian seperti saya,
Silahkan di komen di kolom komentar. Itu aja kelebihan dan kekurangan dari Mi TV Stick versi Neptuber. Kalau suka dengan video ini silahkan untuk di like, share, komen, dan tentunya subscribe. See you next video and wassalam.